wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Lubis, dalam mata kuliah Tata Kelola IT ya, dan juga Data. Kita akan masuk ke modul selanjutnya ya, modul terkait dengan resource, assets, dan portfolio ya. Bagaimana kita mengatur hal-hal tersebut. Oke, apa itu IT resource dan manajemen aset ya? Resource management itu adalah suatu proses untuk mendapatkan ya, acquiring, dan ini menjadi kata kunci ya, nggak bisa terpisahkan dalam proses resource. The company should acquire, untuk mendapatkan ya, meraih. Ya, tentunya acquiring ini nggak bisa serta-merta ya, ada proses-proses step by step yang hati-hati, yang sesama dan teliti yang diperlukan. Kemudian setelah mengalokasi perlu juga dilakukan proses allocating ya, mendistribusikan ya, mendelegasikan. Dan ketika dia sudah melakukan ini, maka sungguhnya dia sudah melakukan proses managing atau mengatur resource. Seperti misalnya dalam hal individual, ya, bagaimana nih meng-acquire individual yang tepat, yang kompeten, dan juga mengalokasikan ya kemampuan tersebut ya dari individual tersebut ke unit-unit yang berkenan ya, yang relevan. Ataupun kita meng-acquire skill-nya ketika misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, shifting atau dynamical changes. Mau tidak mau ada skill yang harus dikuasai. Nah, gimana caranya supaya skill itu bisa dikuasai oleh pegawai-pegawai kita ataupun oleh anak buah yang ada. Ataupun meng-acquire terkait dengan finance ya, budget, keuangan, pendanaan. Ataupun teknologi, ataupun materi, ataupun mesin, dan juga sumber daya alam untuk keperluan proyek ya, untuk kelancaran, kesuksesan, keberhasilan suatu proyek. Sementara itu, di sisi yang lain, IT Asset Management itu dia terkait ya, atau berurusan dengan proses men-tracking ya, ataupun tata kelola dari seluruh sumber daya ya, teknologi informasi di organisasi. Nah, kita bisa bedakan bahwa manajemen resource itu menjamin internal dan juga eksternal ya, resource tersebut atau sumber daya tersebut, atau sesuatu yang bisa kita gunakan ya, sesuatu yang bisa kita pakai itu dimanfaatkan ya secara optimal, yaitu efektif pada hal terkait dengan waktu ya, tepat sasaran ya, tepat sesuai dengan deadline, kalau bisa kurang dari itu, dan juga tepat sasaran dari sisi budget ya, dari sisi pendanaan. Sementara aset ya, itu menghasilkan ya, atau mempresentasikan ya, menampilkan nilai, suatu kandungan nilai, karena aset itu diposes ya, dimiliki atau dipunyai, dan juga dia applicable, bisa diimplementasikan, bisa diterapkan, sehingga menghasilkan benefit yang berkelanjutan ya, berkesinambungan, atau kedepannya menghasilkan benefit ya. Jadi aset itu kepemilikannya itu sudah lama ya, dan sudah diformalisasikan. Beda dengan resource management yang memerlukan proses acquiring. Tapi dalam akhirnya, dalam endingnya ya, di suatu waktu, di suatu event, maka resource itu pun akan menjadi value sampai kemudian dia dilakukan lagi ya, proses pengulangan ya. Jadi source itu akan menjadi aset dalam satu waktu, kemudian dia bisa dimanfaatkan lagi atau digunakan lagi ya. Jadi sifatnya aset itu lebih idle ya, jarang dimanfaatkan atau jarang digunakan, tapi memberikan nilai tertentu kepada perusahaan ya, seperti ngebus reputasi, bisa mengebus performansi, motivasi ya, dan lain sebagainya. Sementara resource itu digunakan secara rutin, secara berkelanjutan ya, atau berkesinambungan oleh perusahaan dalam operasionalnya. Kenapa resource management ya terkait dengan IT ini sangat penting? Karena an up-to-date inventory dari suatu universitas ya, atau suatu perusahaan, ini penting ya untuk menginformasikan interdependensinya. Ini kalau kita ngambil contoh ya dari suatu universitas, dalam hal ini Telium misalnya ya, bahwa decision making dan juga akuisisi feature ya, untuk gimana cara mewujudkan ya roadmap
tertentu itu perlu untuk mendapatkan inventory atau data yang update ya, apa yang diperlukan, apa yang kita belum miliki ya, sehingga tentunya proses acquiring nanti itu akan melihat celah-celah yang ada ya, sehingga dapat membantu ya, informasi itu dapat membantu menentukan ya berapa besaran yang akan dialokasikan untuk IT investment dan bagaimana dia bisa digunakan. Kemudian tantangan yang dihadapi ini terkait dengan portfolio IT project, di mana ada limited pool of resource ya, yang wide ranging, yang besar, yang luas ya, yang tentunya bisa berbeda tergantung situasi dan kondisi, dan ini tentu akan sangat difficult ya, sangat susah untuk diklasifikasikan. Tetapi one way is to distinguish between internal. Tapi pada akhirnya kita memerlukan juga ya resource management ini untuk mendistinguish antara ini kepemilikan ataupun sesuatu yang bisa kita manfaatkan secara internal sampai titik optimalnya, sementara ini yang mungkin kita bisa prioritaskan ya salah satu sumber daya yang kita miliki ya, karena ini adalah proyek luar ya, tapi juga memberikan benefit gitu, mungkin tidak banyak ya atau tidak secara stream. Kemudian tantangan juga dihadapi terkait dengan eksternal pastinya ya. Ini yang lebih besar karena terkait dengan tidak on the track ya, atau kelewatan atau di luar dari project milestone yang bisa berpengaruh secara finansial dan menghancurkan ya prospek dengan klien. Dan ini ada greater flexibility tentunya dengan internal project. Jadi kalau udah terkait dengan orang luar ya, dengan klien, dengan perusahaan lain ya, partnership dan sebagainya, maka tantangan resource ini menjadi sangat besar. Dan itulah alasan maka perlu ya manajemen resource. Jangan sampai proses demand-nya itu salah, menafsirkan, salah melihat, dan proses alokasinya lebih salah lagi gitu. Dan dua ini menjadi proses yang sangat diperlukan ya ketika kita mau melakukan proses risiko scheduling, ketika kita mau melakukan proses fleksibilitas, ketika kita mau memindahkan, mentransfer dari satu proyek ke proyek yang lain ya, memprioritaskan, terus menghindari jangan terjadinya bottleneck ya, tersandung di satu titik gitu karena misalnya kekurangan resource ya, kekurangan pendanaan, skill, atau tiba-tiba ada skill yang harus dipelajari dalam masa waktu tertentu dan sebagainya. Bagaimanapun IT resource management ya tujuannya itu sangat identik ya, sangat similar dalam semua portfolio ya, baik secara internal ataupun eksternal. Tantangannya adalah untuk memastikan ya bahwa tim yang bertanggung jawab itu fully utilized ya, dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya ya, semaksimal mungkin. Ketika setiap project itu punya timeline tertentu atau prioritas tertentu atau requirement tertentu. Nah, balance ini nggak easy ya, menyeimbangkan tuh nggak mudah. Maka perlu sufficient resource yang tersedia untuk menjamin bahwa setiap project milestone itu bisa didapatkan atau dihasilkan. Dan kadang-kadang kita perlu staff-staff yang hanging, yang berada ya, atau yang dipersiapkan ya untuk kondisi-kondisi tertentu untuk mereduce ya terjadinya erosi pada keuntungan profit ataupun terkait dengan utilisasi yang kurang. Kemudian ada Association of Consulting Engineers yang menemukan bahwa peningkatan dari utilisasi staff itu hanya memberikan ya efek 2% terkait dengan profit ya. Jumlahnya itu nggak sedikit ya. Jadi utilisasi yang 2% saja itu ternyata bisa menghasilkan profit yang 25%. Nah, jadi pada dasarnya adalah seringkali kita mengalokasikan sesuatu itu tidak pada tempatnya ya, tidak bekerja secara optimal. Bayangkan utilisasi pemanfaatan 2% saja dari staff yang kita miliki ya, maka yang terjadi adalah 25% peningkatan. Jadi sebenarnya prinsipnya itu bukan kesetaraan gitu. Semua employee harus bekerja gitu, bekerja keras. Minimal mereka ada threshold saja gitu. Tapi ada staff-staff yang memang ya kita harus akui bersama bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain. Jadi kemampuan lebih itu bukan kita usahakan untuk diturunkan ya, tapi kita manfaatkan, kita utilisasi gitu. Karena cukup 2% saja 25. Berarti maknanya secara lebih kurang nggak sampai 10%, maka kita mendapatkan profit, peningkatan profit
bahkan bisa sampai 2 kali lipat ya 100%. Ya. Nah, jadi poinnya adalah tidak semua staf itu perlu diutilisasi, hanya sebagian saja. Dan yang terpenting adalah mengidentifikasi siapa nih yang bisa kita mintai tolong ya, siapa nih yang bisa kita berdayakan gitu. Nah, bagi mereka yang bisa diutilisasi, bisa memberikan produktivitas yang lebih dibandingkan yang lain ya tentu akan kita perlakukan dengan baik ya, ada apresiasinya dan sebagainya. Ya, dan harapannya ini akan mendorong yang lain untuk segera meningkatkan juga kemampuannya, produktivitasnya. Jadi ya tentukan aja batas ambang rendahnya ya, tetapi bagi mereka yang mau diutilisasi ya kita tidak menghalang-halangi seperti dengan keinginan untuk menyeratakan, enggak ya, pada prinsipnya tidak seperti itu ya, karena tidak semua orang memiliki kelebihan ya. Jadi ada yang memang standar saja pekerjaannya, semangatnya ya, dan ini fungsinya ya untuk menjaga gitu ketangguhan. Tetapi bagi mereka yang punya kelebihan ya, dari sisi produktivitas dan sebagainya, nah ini fungsi untuk meningkatkan ya profit ataupun manfaat yang bisa didapatkan dari perusahaan. Kemudian untuk secara konsisten ya bisa mendapatkan tujuan ya dari manajemen IT resource ini, biasanya multi project organization itu dibangunkan ya atau di-establish dengan menggunakan matriks seperti ada project manager ya yang responsible terkait dengan manajemen, kemudian ada estimasi plan-nya yang didefinisikan dengan demand ya. Jadi demand ini sangat penting dan ini menjadi catatan penting ketika kita melakukan proses acquiring. Dan juga ini akan menjadi trigger ya dalam proses resource allocation proses. Project manager dibutuhkan untuk memastikan ya bahwa sufficient suitable staff itu dialokasikan pada setiap komitmen-komitmen dari project sehingga bisa memenuhi ya jangka waktu ataupun dalam budget yang telah disediakan. Kemudian ada juga resource manager dan team leader. Ini untuk strive to keep their skill and capacity in balance with the project demand. Jadi untuk memastikan bahwa ya kita bisa menyelesaikannya gitu dengan skill dan kompetensi yang dimiliki. Dan ini yang diutilisasi ya, resource manager dan team leader itu harus bisa memastikan bahwa utilisasi berlangsung dengan baik. Ya. Nah, jadi nanti bisa saja ada diskriminasi di sini ya. Misalnya mereka yang baik akan mendapat bonus yang lebih, sementara mereka yang tidak atau yang hanya berada di borderline ya itu dapat secukupnya saja. Gitu. Dan ini tentu harus ada sesuatu yang bisa mereka satisfy ya ketika urusannya nanti melibatkan project manager. Kemudian ada juga project management office ini untuk resource management IT ya proses ini diharapkan yang bisa efektif dengan adanya struktur ini dan bisa efektif terutama terkait dengan kolaborasi ya antara project manager dengan tim leader. Jadi yang bisa lebih ya tim leader gitu atau mungkin dalam banyak kasus dia menjadi wakil ya. Nanti kemudian harus ada project management office ya sentral yang memastikan bahwa project manager dan resource manager atau tim leader itu bisa bekerja sama dengan baik. Oke, kemudian sedihnya ya, unfortunately, people secara sistematika itu salah ya dalam mengestimasi risk. Dan ini sudah kita jelaskan ya dalam metode risk. Risk itu ya kita listing aja sesungguhnya. Tapi dalam banyak kasus, akhirnya proses assessing-nya bermasalah. Ya. Seperti misalnya terkait dengan network security ya, IT system ya, physical security ataupun physical asset management. Oke, nah ini hal yang paling penting ya dalam proses resource management yaitu project demand management ya. Nah, seperti kita ketahui ya, ketika ada suatu proyek baru ya, maka pendekatan yang kita gunakan adalah konfirmasi bahwa ya memang dia bisa dilaksanakan ya atau dieksekusi dengan memperhatikan resource yang dimiliki. Dan ini harus dipastikan ya workload-nya itu adalah workload yang memang disepakati. Jangan sampai ada ketidakpuasan atau sesuatu itu tidak ditentukan secara proporsional sehingga nanti akan berakibat ya kepada mandeknya atau terhambatnya proyek tersebut ya. Nah, bagaimana jika analisa yang dapat digunakan untuk melakukan proses penyeimbangan workload itu ternyata mengalami bottleneck. Nah, ini harus diminimalisir ya. Terutama ketika kita belum menyerahkan ya
timeline-timeline-nya atau deadline-nya. Di mana sesungguhnya ya workload itu nggak bisa dipindahkan, mau tidak mau ya. Jadi harus ada threshold atau batasan memang workload yang harus dimiliki gitu. Kalau memang menjadi bagian dari sini ya mau nggak mau ini workload-nya. Tapi ada juga nanti yang mungkin lebih atau ada juga nanti mungkin koordinasi yang lain. Sehingga itu tidak bisa di-move ya, karena bottleneck ya yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, makanya demand itu harus dipastikan ya dengan sebaik-baiknya. Ya, mau tidak mau kalau terjadi bottleneck, ya proyek tersebut harus di-hold ya, harus dihentikan ya atau harus ditunda untuk sementara waktu. Sambil menunggu proyek-proyek lain itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Baru kemudian kalau dirasa sudah bagus, mungkin bisa di-run lagi. Ya, bisa kita lihat di sini terjadi bottleneck ya, di sini. Bottleneck sampai berikutnya ya, terjadi bottleneck ya, tidak bisa dijalankan. Kalau udah seperti ini mau nggak mau harus diurai, dan proses penguraian itu akan berat ya, karena akan melibatkan proses mengalokasikan lagi ya, reallocation, terus juga mengecek komitmen dari pihak-pihak yang terlibat.